Perkenalkan, nama saya Imran Sahman, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kota Tidore Kepulauan. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi. Kasus 1. Ketika saya sedang mengajar, saya melihat ada siswa yang sedang menunduk, sepertinya melihat sesuatu di bawah. Hal tersebut dia lakukan selama kurang lebih 10 menit. Pada awalnya saya berpikir dia sedang tidur, namun setelah saya mendekat dengannya, ternyata dia sedang bermain game menggunakan ponselnya. Sebut saja siswa tersebut bernama Dava. Kasus 2. Bertepatan dengan tugas piket saya pada hari Selasa, ada seorang murid mendatangi saya dan melaporkan kepada saya. Siswa tersebut bernama Rani, yang duduk di bangku kelas 8. Rani melaporkan mengenai masalah yang terjadi pada saat jam istirahat. Laporannya adalah ada seorang siswa yang bernama Jamil dan juga teman sekelasnya menjelek-jelekannya dengan menyebutkan nama orang tua, sehingga dia merasa terganggu dengan ejekan tersebut yang membuatnya sakit hati dan menangis. Dalam kesepakatan belajar mata pelajaran seni budaya di awal pembelajaran dan sesuai dengan keyakinan sekolah, warga sekolah telah membuat kesepakatan dan meyakini bahwa pada saat pembelajaran berlangsung dan hubungan antara teman, siswa saling menghormati dan menghargai kebutuhan belajar warga kelas, sehingga permainan game saat pembelajaran dan perbuatan menjelek-jelekan orang lain merupakan perbuatan yang mencerminkan tidak disiplin karena dianggap mengganggu dan tidak menghargai teman. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terdapat 3 tahap dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dava, tadi Bapak lihat kamu bermain game pada saat jam mata pelajaran seni budaya. Mengapa hal itu kamu lakukan, Dava? Iya Pak, maaf. Tadi saya bosan saat jam pelajaran. Jadi untuk mengusir kebosanan itu, saya memilih untuk main game. Ada yang lain? Tadinya saya tidak bermaksud main game Pak, tapi apa? saya diajak teman kelas sebelah yang sedang tidak ada jam Pak. Apa kamu tahu kalau kamu ada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, namun Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama. Berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya, kan? Pasti seru bermain game sehingga bisa menghilangkan kebosanan kamu di kelas. Iya Pak. Ya, Bapak bisa lihat kamu merasa senang melakukannya sehingga kamu merasa tidak bosan lagi. Tetapi yang kamu lakukan itu merugikan orang lain, karena teman-teman kamu sedang belajar, sehingga mereka merasa terganggu dengan bunyi suara game dari ponselmu. Iya Pak. Mari kita bicara keyakinan kelas kita. Apa yang kamu percaya dan mana yang belum kamu lanjutkan.
Kita saling menghormati, Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita. Nah, sekarang kita kembali saat kamu bermain game tadi. Apakah permainan game yang kamu lakukan di kelas tadi, kamu menghormati teman kamu di kelas? Tidak, Pak. Tapi kamu merasa senang. Menurut Bapak, ada cara lain yang membuat kamu merasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan keras kita. Dan apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya? Iya, Pak. Saya akan meminta maaf kepada Pak Imran dan teman-teman sekelas dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Sekali lagi, saya mohon maaf, Pak. Baiklah, permohonan maafmu Bapak terima. Sekarang kamu kembali ke kelas dan mengikuti pelajaran berikutnya. Dan lakukan apa yang kamu sampaikan tadi. Iya, Pak. Saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi orang hebat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa, siswa kelas 9 SMP IT Nurul Ihsan. Saya merasa senang dan termotivasi atas bimbingan dan arahan dari Pak Imran. Sehingga walaupun saya melakukan kesalahan, namun saya memiliki kemauan yang tinggi untuk mau berubah dan melakukan hal yang lebih baik lagi, mau belajar lebih giat lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil, tadi Rani teman sekelas kamu melaporkan kepada Bapak bahwa kamu menjelek-jelekan dia dan menyebutkan nama orang tuanya. Mengapa hal itu kamu lakukan? Iya, Pak. Maaf, tadi niat saya cuma iseng saja, Pak. Tidak bermaksud menyakiti hati Rani. Tapi apa? tapi saya keceplosan menyebut nama orang tuanya, Pak. Apa kamu tahu kalau kamu ada dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, namun Bapak di sini mencari penyelesaian bersama, berpikir bersama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Pasti kamu merasa senang membuat dia menangis. Iya, Pak. Ya, Bapak tahu kamu merasa senang melakukannya karena merasa berhasil membuat teman kamu merasa sedih. Tapi apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain karena menyinggung perasaan orang lain dengan ejekan kamu. Apalagi Rani itu kan teman sekelas kamu. Iya, Pak. Ya, mari kita bicara tentang keyakinan sekolah kita. Kira-kira apa yang kamu paham tentang yang belum kamu tunjukkan? Kita saling menghormati, Pak. Betul sekali. Kamu masih ingat tentang keyakinan sekolah kita. Nah, sekarang kita kembali tentang apa yang kamu lakukan tadi. Apakah yang kamu lakukan tadi sudah mencerminkan saling menghormati? Tidak, Pak. Ya, tidak. Betul sekali. Menurut Bapak, ada cara lain untuk membuat kamu merasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurutmu? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang
mari kita selalu mengindahkan keyakinan sekolah kita, saling menghormati. Dan kamu harus tahu apa yang harus kamu lakukan setelah ini. Iya Pak, saya akan meminta maaf kepada Rani dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Ya, baiklah. Sekarang kembali ke kelas dan ikuti mata pelajaran selanjutnya, dan harus berjanji melakukan apa yang kamu tunjukkan tadi, ya. Iya Pak, saya berjanji. Saya kembali ke kelas dulu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga kamu menjadi anak yang lebih baik lagi ke depan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamil dari kelas 8 SMP IT Nurul Ihsan. Saya merasa senang dengan arahan dan bimbingan dari Pak Imran, sehingga saya mengetahui kesalahan saya dan mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.